Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Bang Dula pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita ditinggal lagi oleh seorang ulama, Ustaz. Ya Allah, itu luar biasa. Saya tadi Dan terperanjat betul tadi subuh saya baca berita itu. jadi Syuhada Basri, orang yang luar biasa. Mungkin kita awali mengenang beliau di mana dan apa yang Bang Dula kenang dari Ustadz Syuhada yang cukup malang melintang dalam berdakwah di Dewan Dakwah hari-hari lalu. Silakan Bang Dula untuk mengenang beliau. Jadi Ustadz Syuhada Bahri ini pada tahun 1981 sampai 84 satu usro dengan saya di Masjid Al-Munawwarah Tanah Abang. Beliau saya kasih gelar si bungsu. Kenapa saya kasih gelar si bungsu? Karena beliaulah peserta yang termuda waktu itu. Jadi ada kami 9 orang usro setiap hari Kamis. Kamis ba'da zuhur. Dan kemudian setelah terjadi peristiwa Tanjung Priuk, saya diperintahkan Pak Nasir harus berangkat ke Malaysia, maka kemudian Ustaz Syuhada yang mengurus keberangkatan segala macam. Baru kemudian hampir setahun anak istri saya menyusul ke Malaysia, Ustaz Syuhada ini juga mengurus yang Pak Nasir dan seterusnya. Jadi hubungan saya dengan Ustaz Syuhada itu bukan hanya sama-sama orang Dewan Dakwah, tapi memang sudah seperti adik betul. Jadi dan ketika saya di Dewan Dakwah itu masuk satu kelompok namanya kelompok nasi bungkus, itu terdiri dari 3 generasi masyumi. Jadi generasi pertama masyumi itu Pak Nasir, Muhammad Rum, Pak Sabri Burunagara, Burhanuddin Harahap, kemudian Anwar Haryono. Kemudian generasi kedua beberapa orang, generasi ketiga itu saya, Hussein Umar dan Jauhar dari GPI. Jadi kalau ada putusan-putusan di kelompok nasi bungkus itu, di mana saya sekretaris forum itu, saya sampaikan kepada Ustaz Syuhada Bahri dan beberapa yang muda-muda untuk mengoperasionalkannya, khususnya tentang generasi muda, tentang mahasiswa, tentang pelatihan dai di mana-mana di Indonesia. Jadi itu sejak masih muda memang beliau sudah operasional. Sudah itu kemudian beliau berangkat ke Arab Saudi belajar di sana sekian tahun, kembali. Waktu itu saya di Malaysia, kembali, kemudian akhirnya beliau menjadi ketua Dewan Dakwah DKI. Sudah itu kemudian ketika Bang Hussein Umar meninggal, maka kemudian Ustaz Syuhada diangkat menjadi ketua Dewan Dakwah. Jadi saya ketemu beliau terakhir ketika beliau di rumah sakit beberapa bulan yang lalu. Tapi saya karena sibuk sekali kiri kanan, saya tidak sempat datang lagi pada bulan terakhir ini. Dan tiba-tiba tadi subuh saya baca itu berita luar biasa sampai saya terkejut. Istri saya juga kemudian marah sama saya. Kenapa tidak sempat datang ke sana? Tapi itu takdir memang tidak bisa dihindari, ajal tidak bisa dihindari. Itulah kenangan saya dengan Ustaz Syuhada Bahri. Betul saya kehilangan karena bukan hanya sebagai seorang ustaz, tapi juga saya sudah anggap sebagai adik sendiri dalam perjuangan. Masya Allah. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah menempatkan yang terbaik dan hikmahnya. Kalau kita dengan orang sakit, jangan tunda-tunda untuk bersilaturahmi. Begitu Bang Dula ya. Masya Allah Bang Dula, ini banyak cerita juga tentang teman-teman yang sedang terhadap kerundungan ya. Di antaranya adalah Bang Munarman. Ini Refli Harun sampai bilang, saya belum yakin Munarman itu adalah seorang teroris. Nampaknya ini bukan orang sembarangan kan, ahli hukum tata negara. Dan kalau Bang Dula itu bagaimana melihat sandiwara yang sedang berjalan satu ini Bang Dula? Saya pertama, saya memang sejak dulu tidak akrab dengan Munarman. Karena beliau itu kan mantan Komnas, mantan LBH. Nah kalau orang LBH itu kan orang-orang hukum kan, mantan ketua LBH. Jadi saya memang aneh, meskipun dulu orang-orang LBH itu kan rata-rata dianggap aliran kiri kan, agak ke kiri-kirian begitu. Sehingga bagaimana bisa orang LBH jadi teroris seperti itu?
Apakah seperti Adnan Buyun Nasution lain-lain itu yang orang-orang LBH itu, apa mereka itu teroris, bahwa kemudian mereka kritik, mereka sekarang itu satu jelas satu. Yang kedua, tapi ketika beliau masuk FPI, ternyata kemudian FPI itu mengalami perubahan yang asasi. Artinya bahwa kalau sebelumnya itu FPI itu dianggap semacam tanda petik, istilah Gus Dur itu preman muslim, jadi main labrak macam. Justru ketika Munarman di sana itu bisa kemudian mengedukasi mereka tentang hukum. Sehingga begitu, maka ketika FPI di mana sekjennya itu Munarman, mereka mau melakukan apa saja, apakah kegiatan terhadap rumah-rumah gelap, rumah judi atau bir dan alkohol dan seterusnya. Maka atas pembinaan dari Munarman itu kemudian teman-teman FPI itu melakukan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan itu adalah mereka mengumpulkan data, apakah tentang rumah pelacur, tentang perjudian, tentang minuman keras. Kemudian laporkan ke polisi, pihak terkait, laporkan. Ketika sudah laporkan kemudian tidak ditangani dan dampaknya dahsyat sekali terhadap masyarakat seperti itu, baru kemudian mereka melakukan gerakan. Itu pun dengan gerakan yang terbatas. Jadi saya anggap bahwa seharusnya pemerintah berterima kasih kepada Munarman. Karena Munarman itu yang membuat FPI itu menjadi tertib. Sehingga kemudian kita lihat bahwa di mana peristiwa ada bencana alam, selalunya itu orang FPI yang pertama di situ. Katakan kasus Aceh, berapa ribu orang-orang FPI yang datang kemudian menolong, mengangkat mayat dan seterusnya. Dan itu tanpa biaya dari pemerintah, dari biaya-biaya dari sumbangan infak dari jamaah-jamaah mereka sendiri. Nah, jadi saya heran kalau dianggap teroris. Tapi saya menduga bahwa Saudara Munarman ini karena beliau orang LBH, orang hukum, jadi mengerti betul, dan kemudian diteroriskan hanya karena Saudara Munarman ini diundang ke Makassar dalam satu kegiatan yang kemudian seakan-akan Saudara Munarman itu dianggap ikut di dalam acara teroris itu dan seterusnya. Padahal beliau diundang sebagai seorang penceramah. Nah, saya tahu beliau itu tidak teroris karena beberapa pertemuan yang saya ikuti dan beliau itu mereka menjelaskan fakta-fakta soal kilometer 50. Nah, dari situ saya berkesimpulan bahwa Munarman diteroriskan karena sudah Munarman tahu tentang data-data informasi tentang peristiwa kilometer 50 sehingga kemudian itu diteroriskan. Tapi ketika Saudara Munarman ditangkap dengan maksud agar supaya tidak dibongkar kasus kilometer 50, kami kelompok TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan kilometer 50, itu sudah punya data-data, sudah punya informasi. Tidak hanya dari Munarman, tapi dari masyarakat di tempat kejadian, kemudian dari beberapa saksi-saksi yang hidup, yang ada seperti itu. Nah, sehingga kelirulah pemerintah atau polisi menangkap Saudara Munarman dengan maksud supaya kasus kilometer 50 tidak dibongkar. Itu keliru sekali karena kami sudah punya data-data, punya informasi dan seterusnya, sehingga kemudian nanti pada waktunya akan dibongkar di pengadilan dan seterusnya. Nah, jadi ini yang keliru tentang pihak pemerintah, khususnya kepolisian dalam kasus Munarman seperti itu. Dan kalau kita lihat secara selintas penjelasan beliau di pengadilan bagaimana dia diikat kakinya, kemudian diborgol dan macam, yang itu bahkan membuat polisi justru bisa kemudian somasi karena melakukan pelanggaran HAM sendiri terhadap tahanannya seperti itu. Nah, itu catatan saya pertama tentang Saudara Munarman. Kalau dia teroris itu sangat jauh daripada hal seperti itu. Tidak mungkin orang LBH itu jadi teroris lah seperti itu. Nah, begitu. Ya. Wah, luar biasa ya. Nanti waktu pula akan menjawabnya ya. Ini memang kalau kita lihat begitulah perjalanan waktu kadang-kadang membuat orang sadar kemudian seperti sadarnya Perdana Menteri Belanda ini. Hari ini ada pernyataan Belanda minta maaf
atas pergolakan 45-49. Dia akui sedemikian dideritakan ini rakyat Indonesia. Kalau dalam konsep Islam, saya bilang tadi waktu baca berita harusnya ada diat ini. Nah, apa yang Bang Dullah lihat dari sebuah negara yang meminta maaf macam begini? Apa respon Ya, kita harusnya? Silakan Bang Dullah. pertama, ya bagaimanapun saya harus menyampaikan apresiasi, respek bahwa Perdana Menteri Belanda yang pertama kali resmi meminta maaf kepada Indonesia itu Perdana Menteri yang sekarang. Cuma dari soal fakta data, kalau hanya peristiwa tahun 45-49 itu sangat miskin sekali data fakta, karena Indonesia dijajah 3,5 abad, bahwa kemudian itu pada awalnya POC, tapi POC itu kan satu perusahaan dagang orang Belanda, yang dengan demikian kalau pemerintah Belanda itu tidak menyetujuinya, pemerintah Belanda bisa menggunakan kekuasaannya sebagai pemerintah untuk melarang, menarik atau melakukan pembatasan terhadap POC itu yang meskipun dia itu swasta tapi dia orang Belanda. Nah, sehingga demikian semestinya pertama pemerintah Belanda tidak hanya meminta maaf soal tahun 45-49, tapi juga dari 1602 sampai kepada tahun 49 itu satu. Yang kedua, bagaimana kekayaan Indonesia yang dibawa keluar, apakah itu berupa cengkeh, berupa pala, berupa lada, dengan kemudian juga tambang-tambang batu bara dan lain-lain seperti itu seharusnya juga minta maaf, dan seharusnya dalam hukum perdata internasional seharusnya itu diganti. Sama seperti misalnya Jepang itu kan cuma tahun 39, tahun 42, 45, cuma 3 tahun lebih, 3 tahun setengah. Itu kemudian ganti rugi. Nah, cuma ganti rugi waktu itu karena Soekarno itu disogok oleh pemerintah Jepang dengan memberikan seorang perempuan cantik yang kemudian menjadi istrinya itu, sehingga saya lupa nilainya itu, yang ganti rugi itu sekian miliar, itu kemudian hanya dibayar separuh karena separuhnya sudah bentuk istri itu seperti itu. Artinya itu Jepang cuma 3,5 tahun saja itu mengganti kepada pemerintah ini pada waktu. Seharusnya Belanda tidak hanya harus meminta maaf, tapi juga harus mengganti kerugian dari hasil bumi, hasil tambang, dan sebagainya. Kemudian bagaimana penjajahan dilakukan, pengadilan seterusnya, kasus Westerling di Sulawesi Selatan sekian puluh ribu orang. Bapak kandung saya salah seorang yang turut ditangkap waktu di Ambon di Maluku. Kemudian beberapa paman saya itu kemudian melalui RMS itu kan seakan-akan satu provinsi Belanda yang ada di Indonesia. Jadi ketika Belanda berangkat ada RMS Republik Maluku Selatan. Seakan-akan itu satu provinsi dari Maluku. Itu kemudian mereka datang ke kampung-kampung, khususnya kampung saya, ditangkap sekian orang, di brandel, ditembak mati dan seterusnya. Jadi itu tidak bisa terlepas daripada peranan pemerintah Belanda, sekalipun melalui usaha dagang POC seperti itu. Jadi oleh karena itu saya berpikir bahwa Kementerian Luar Negeri Indonesia harus sebenarnya menggunakan pernyataan Perdana Menteri itu memfollow up. Nah, follow up apakah misalnya ganti rugi itu dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk materi, tapi bisa juga dalam bentuk pendidikan. Misalnya orang-orang pemerintah Belanda memberikan beasiswa kepada orang Indonesia untuk belajar di mana saja, baik dalam negeri maupun luar negeri, secara gratis untuk sekian tahun dan seterusnya. Nah, kemudian meluruskan sejarah. Menurutkan sejarah itu yang saya minta kepada Anies Baswedan ketika baru jadi Menteri Pendidikan. Saya katakan waktu kepada Anies baru 1 bulan jadi Menteri Pendidikan. Ketiga yang saya minta waktu sama Anies. Pertama, Anda tidak usah bicara dengan pers kecuali keadaan terpaksa. Anda kerja saja. Satu. Yang kedua, saya minta Anda kalau 5 tahun jadi Menteri Pendidikan jangan cetak buku baru, buku pendidikan, karena itu memberatkan orang tua seperti itu. Nah, dan itu beliau laksanakan.
yaitu dengan bentuk e-learning. Jadi secara online orang-orang tua bisa mengakses dari Google buku-buku teks itu, sehingga kemudian bisa tidak perlu lagi beli di toko-toko buku seperti itu. Nah, itulah sebabnya kemudian beliau dipecat. Kenapa beliau dipecat jadi Menteri Pendidikan? Karena puluhan tahun buku-buku teks itu kan diterbitkan oleh percetakan penerbitan orang kelompok sana. Nah, ketika kebijakan Anies itu hilang sekian miliar, sekian triliun seperti itu. Itulah sebabnya sebenarnya kenapa Anies dipecat. Tapi yang ketiga yang saya mau katakan pada beliau waktu itu adalah menulis kembali sejarah Indonesia. Kata Anies, kenapa? Alhamdulillah, saya katakan yang Anda tahu, Anda belajar di SD, SMP, SMA, Patimura itu agamanya apa? Agama Nasrani. Saya bilang Patimura itu Islam dari kampung saya. Dari dulu sampai seperti itu. Tidak ada orang marga Patimura yang tidak beragama Islam. Kalau ada yang bukan beragama Islam berarti dia murtad, seperti itu. Nah, menulis sejarah kembali. Nah, sejarah itu menjadi penting karena apa yang hari ini terjadi di Indonesia itulah karena penyimpangan sejarah. Misalnya disebutkan bahwa Islam datang ke Indonesia itu dari Gujarat. Itu adalah buku-buku ajaran ilmu yang ditulis oleh Snokororonye. Seakan-akan dari Gujarat. Padahal itu Islam datang ke Indonesia itu langsung dari Madinah. Ketika pada zaman Khalifah Utsman itu langsung ke Aceh, kemudian pesisir Sumatera Barat, terus ke Banten, kemudian Maluku. Itu satu bukti tentang manipulasi sejarah. Kemudian bagaimana prestasi atau usaha-usaha dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia untuk bagaimana sampai kemudian memerdekakan Indonesia. Itu dimanipulasi sejarah dan seterusnya seperti itu. Nah, itu sehingga dengan demikian maka kalau pemerintah Belanda minta maaf, salah satunya adalah saya minta kepada Menteri Luar Negeri harus meluruskan sejarah. Dokumen-dokumen yang ada di Den Haag atau di Belanda tentang Indonesia itu dikembalikan ke sini supaya kemudian bisa terjadi penulisan sejarah yang benar tentang Indonesia dan Belanda. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Jepang, hanya mengganti separuh daripada kerugian pemerintah Indonesia terhadap Jepang pada waktu itu. Catatan saya terhadap pemerintah Belanda, Perdana Menteri Belanda. Iya, mudah-mudahan Ruth ini bisa memberikan sebuah kompensasi yang layak sehingga hubungan kedua negeri ini dapat harmoni, mudah-mudahan. Bang Dullah, terakhir ini Bang Dullah. Ini di halaman muka koran-koran ini selain ada urusan di Bekasi ini, korupsi itu bukan hanya urusan duit tapi juga banyak hal yang disangkutkan dengan korupsi. Tapi juga ada judul vonis 3,5 tahun untuk penyuap penyidik KPK. Ini dalam kasus Aziz Samsudin ya. Saya nggak tahu nih kalau masih ada Pak Artijo masih hidup ini kisahnya macam gimana. Tergantung orang ini kalau hukum ini atau bagaimana Bang Dullah kisah yang satu ini. Silakan Mas. Ya, yang pertama saya harus jelaskan kepada masyarakat umum Indonesia bahwa penyidik KPK yang disuap oleh Aziz itu seakan-akan penyidik KPK seperti begitu. Saya harus jelaskan bahwa penyidik KPK itu adalah penyidik punya Firly karena dia masuk 2019. 2019 itu ketika Firly jadi ketua KPK. Penyidik di KPK sejak saya masih ada sampai itu tidak ada yang seperti itu. Karena bagaimana doktrin integritas yang saya ajarkan, bagaimana SOP yang diberlakukan, diterapkan, dan ketika saya di KPK selama 8 tahun itu, saya menangani 10 kasus pelanggaran kode etik pegawai KPK dan pejabat KPK. Dari 10 itu, 2 pejabat struktural saya pecat, kemudian 3 pegawai KPK saya pecat, kemudian ada 2 orang yang dimutasi dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi sehingga dengan begitu tidak ada yang berani macam-macam. Nah, ketika kemudian Firly kemudian menggunakan otoritas dia sehingga kemudian rekrutmen tanpa melalui proses seleksi yang ketat seperti KPK jilid 1, jilid 2, jilid 3, maka penyidik yang disuap oleh Aziz itu adalah penyidik 2019, tahun 2019. Jadi hanya 1 tahun.
Setelah kemudian dia angkat jadi penyidik oleh Firly, maka mudah untuk disuap oleh Aziz. Itu saya perlu jelaskan agar supaya masyarakat tahu kondisi di KPK. Yang kedua, 3,5 tahun itu memang betul-betul satu penghinaan kepada penegakan hukum. Sebab apa? Kalau 3,5 tahun, faktanya dia paling tinggal setahun di dalam. Karena dalam ketentuan KUHP itu, kalau sudah menjalani 2/3 masa tahanan, maka sudah bisa asimilasi. Jadi bisa tahanan luar. Artinya tinggal wajib lapor saja itu. Sehingga demikian, 1 tahun dalam penjara apa dampaknya? Kemudian persoalan yang lain adalah penjara hari ini sama saja dengan pindah rumah. Jadi dari rumah pindah ke penjara. Jadi di rumah itu tidur dengan kasur, maka di penjara juga tidur dengan kasur. Di rumah tidur dengan AC, di penjara juga tidur dengan AC. Di rumah bisa nonton TV, di penjara juga bisa nonton TV. Di rumah bisa pakai HP, di penjara juga bisa HP. Jadi tidak ada bedanya, cuma pindah tempat saja dari rumah ke penjara. Sehingga efek jera untuk orang takut seperti itu masuk penjara, itu tidak diperoleh. Sehingga dengan begitu, maka kemudian dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi terhadap KPK, di mana kemudian dulunya undang-undang asli KPK itu tidak boleh terbitkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Sekarang itu undang-undang KPK yang diamandemen oleh Jokowi itu bisa terbitkan SP3. Sehingga kalau orang kemudian korupsi sekian miliar, kemudian sudah diduga bahwa dia akan dilacak oleh KPK dan seterusnya, kemudian dia lari keluar negeri, kemudian sudah melebihi 2 tahun, maka kemudian dia kembali ke Indonesia sudah tidak lagi, karena setelah 2 tahun menurut undang-undang KPK yang baru itu diterbitkan SP3. Jadi kalau misalnya seperti Harun Masiku sekarang itu sudah bisa di SP3 kan, karena sudah lebih dari 2 tahun dikejar, tidak temukan, maka di SP3 kan. Nah, ini berbahaya sekali. Sehingga demikian, maka kalau yang SP3 seperti begitu bisa keluar. Nah sekarang karena Aziz kena naasnya bisa ditangkap. Tapi kalau cuma 3,5 tahun dengan denda 250 juta, kurungan 4 bulan, artinya bahwa kalau dia tidak bayar 250 juta itu, dia masuk kurungan 4 bulan tahanan. Nah orang pikir, kalau saya misalnya, ngapain baru 250 juta? Nah, ikut aja 4 bulan, selesai. Seperti itu. Nah, ini yang paling saya khawatirkan. Korupsi akan terus merajalela karena tidak ada efek jera terhadap tahanan atau narapidana atau fasilitas yang disediakan. Kalau kita datang ke penjara Sukamiskin di Bandung itu, waduh, itu seperti di hotel saja, di penginapan aja. Masing-masing punya tempat apa segala macam dan seterusnya, dan ini sangat berbahaya. Jadi almarhum Kartijoo kalau ada itu, saya pikir ya kalau banding atau kasasi di Mahkamah Agung itu pasti ditambahkan hukumannya sampai sekian tahun. Nah ini yang saya berharap bahwa penyidik JPU KPK harus banding supaya kemudian dinaikkan. Kalau Aziz, menurut saya pengalaman itu dia tidak akan banding lagi, karena 3,5 tahun itu kecil dan mungkin 1 tahun lebih di penjara sudah asimilasi seperti itu. Tapi saya menyarankan supaya JPU KPK harus mengajukan banding supaya kemudian bisa dinaikkan hukumannya seperti itu. Barangkali itu tentang Saudara Aziz. Terima kasih Bang Dullah. Mudah-mudahan khotbah di mana hari ini Bang Dullah? Saya hari ini di Umar Ibn Khattab, Jatinegara. Oh iya, Jatinegara ya, masjidnya Pak Fahmi Askar situ ya. Iya. Askar, insya Allah. Terima kasih Bang Dullah. Semoga sehat dan selalu berkah dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.